Halo warga Bikini Bottom, bagaimana kabarnya? Pacar kalian masih setia? Kuota di handphone kalian masih banyak. Karena di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film bergenre thriller yang berjudul Escape from Pretoria. Jadi mari saya jelaskan sedikit mengenai film yang akan saya rangkum ini. Escape from Pretoria merupakan sebuah film yang disutradarai oleh Francis Annan. Film ini diperankan diantaranya oleh Daniel Radcliffe, Ian Hart, dan Daniel Webber. Film ini merupakan sebuah kisah nyata yang diadaptasi dari buku dengan judul yang sama karya Tim Jenkins. Berkisah tentang Tim Jenkins yang diperankan oleh Daniel Radcliffe dan rekannya Stephen Lee yang diperankan oleh Daniel Webber. Merupakan sosok yang vokal, di mana mereka berdua tergabung dalam aktivis anti-apartheid. Politik apartheid melalui sebuah partai bernama ANC, African National Congress, memiliki gagasan di mana warga kulit hitam dianggap sebagai ras kelas 2 setelah warga kulit putih. Tim dan Stephen sendiri adalah warga kulit putih yang menentang politik tersebut. Tak usah berlama-lama, saya buka openingnya. Pada tahun 1978, saat keduanya tengah membagi-bagikan selebaran penting yang berisi program kontradiksi terhadap politik apartheid, mereka berdua ditangkap oleh polisi. Yah, bagaimana mau nggak ditangkap? Mereka menyebarkan selebaran tersebut menggunakan bom berdaya ledak ringan, dengan maksud untuk mencuri perhatian orang yang lalu lalang. Namun, tindakan mereka justru diketahui oleh polisi. Alhasil, mereka berdua pun lalu ditangkap dan disidang dengan tuduhan aksi terorisme. Saat menunggu sidang, Tim menerima secari kertas dari kekasihnya, sebut saja dia Mawar. Ketika berada di dalam WC, Tim memasukkan kertas misterius tersebut ke dalam sebuah wadah lalu memasukkannya ke dalam bool. Dalam sidang, yang mana pihak berwajib dan pengadilan masih dalam kekuasaan pemerintahan pro-apartheid, Tim Jenkins didakwa hukuman penjara selama 12 tahun sebagai dalang pengeboman. Sementara Stephen Lee diganjar hukuman selama 8 tahun. Karena skala kejahatan yang dianggap sangat serius, keduanya lalu dibawa ke penjara tahanan politik dengan pengamanan super ketat, yaitu Pretoria. Penjara tersebut memiliki keamanan berlapis dengan penjagaan yang juga tanpa celah. Tim dan Stephen sendiri menempati ruang tahanan dengan pintu tahanan ganda. Singkat cerita, di hari pertama di penjara Pretoria, Tim dan Stephen bertemu dengan narapidana lain, Dennis Goldberg, yang merupakan tahanan politik kelas kakap dan sudah dianggap sesepuh oleh tahanan lain di penjara tersebut. Mereka juga berkenalan dengan Leonard yang punya ambisi untuk kabur dari penjara tersebut karena kerinduannya terhadap anaknya. Tim, Stephen, dan Leonard lalu bekerja sama untuk merencanakan kabur dari penjara. Hari ke-23 di penjara, Tim mengusahakan ratusan ide yang berada di pikirannya. Lalu kemudian, dia mulai merobek selembar kertas kemudian menempelkannya dengan tujuan mengetahui ukuran lubang kunci sel tahanan. Lalu mulai menggambar pola dari kunci tersebut dan mengukur kedalaman lubang kuncinya. Besoknya saat mereka mandi berjamaah, Tim memberitahu rencananya kepada Leonard tentang membuat kunci duplikat sel menggunakan kayu, namun Leonard meremehkan rencana milik Tim dan bertanya, "Di mana kamu akan menemukan kayu?" Tim pun menjawab, dia akan mendapatkannya di bengkel kerja dan penjaga tahanan pun datang. Adegan berpindah ke kantin penjara. Leonard berpura-pura menjatuhkan makanannya dengan tujuan membantu Tim untuk bisa melihat bentuk kunci asli pintu tahanan. Saat kembali ke dalam kamar sel dan hari besoknya, Tim mulai menggambar sketsa duplikat kunci sebanyak mungkin. Hari ke-74 di penjara. Terlihat Tim yang sedang bekerja di bengkel kayu menyembunyikan beberapa kayu kecil ke dalam tempat minum yang telah diakali supaya tidak diketahui oleh kepala sipir. Ketika kembali ke dalam kamar sel milik Tim, dia terlihat sedang membuka tempat minum untuk mengambil kayu yang telah dia sembunyikan lalu mulai mengukir kayu tersebut hingga menyerupai kunci dan mencobanya langsung. Pintu lapis kedua pun berhasil dia buka, namun ternyata pintu lapis pertama memiliki lubang kunci di luar samping pintunya. Esok paginya, Tim menceritakan keberhasilannya ke Leonard dan Stephen, dan adegan ini pun ditutup dengan Tim yang telah membuat kunci baru lagi. Jadi kunci yang pertama dibuat untuk pintu lapis pertama kan? Nah, kunci kedua ini untuk pintu yang mana? Sedangkan pintu lapis kedua memiliki kuncian di balik samping pintunya. Oke, lanjut. Hari ke-100 di penjara Pretoria. Terlihat Tim yang sedang melakukan bersih-bersih bersama tahanan lainnya. Leonard sedang menjaga situasi sembari Tim sedang berusaha melakukan uji coba untuk kunci yang telah dia buat. Tim berhasil menarik catel pintu tersebut. Namun, sialnya, dia kesusahan untuk mengembalikan posisi catel karena kunci menyangkut dan patah. Untungnya, sipir berbadan gendut itu tidak sempat melihat kejadian tersebut.
Sore hari, kepala sipir datang untuk mengunci tiap-tiap pintu sel tahanan dan menemukan pintu yang sudah dalam keadaan catel penguncinya yang keluar. Kepala sipir ini tentu curiga, namun sepertinya dia biasa-biasa saja dengan keanehan tersebut. Hari ke-142 di penjara, terlihat Tim, Stephen, dan Leonard sedang melakukan olahraga. Leonard berkata, "Lur, gua ada ide nih." Ternyata, dia berencana untuk memasukkan kunci menggunakan tali layangan yang telah dia terima dari temannya. Namun, ide tersebut terdengar konyol di telinga Tim dan Stephen, karena jika kau tidak bisa memutarnya, itu sama saja tak berguna. Lalu Leonard bertanya apa yang bisa membawa mereka dari arah jendela ke samping pintu. Lalu saat itu juga datang kepala sipir dan bertanya apa yang kalian bicarakan. Leonard pun menjawab, "Kita cuma lagi main Mobile Legends, Pak." Saat Leonard berdiri memegang sapu, Stephen menemukan sebuah ide untuk menggunakan gagang sapu sebagai sarana mereka membuka kunci di luar pintu sel. Adegan ini pun berpindah ke bengkel kerja. Di sana Tim mendapatkan ide cemerlang saat dia sedang melihat Goldberg menggunakan mesin kayu yang memiliki tuas putar. Dia pun mulai memodifikasi gagang sapu agar bisa membuat gagang sapu berkunci yang memiliki tuas putar dan melakukan percobaan menggunakan kunci yang telah dia buat di scan akhir di hari ke-74 sebelumnya. Ternyata cara itu berhasil, namun saat dia akan mengunci pintu, kuncinya terlepas dan jatuh. Tim pun bergegas mengambil kunci tersebut menggunakan permen karet dengan terburu-buru karena terdengar suara orang membuka pintu dari luar. Besok pagi setelah Tim memberikan informasi bahwa dia berhasil membuka kunci, dia mengubur kunci tersebut di kebun agar tidak ada orang yang mengetahui hal tersebut. Kepala sipir yang melihat hal janggal menghampiri mereka berdua, namun untungnya tindakan Tim tidak sampai diketahui. Di malam hari Tim beraksi kembali dan terlihat sudah bisa membuka pintu masuk kamar sel dan hanya melihat keluar untuk mengecek situasi. Hari ke-206 di penjara. Sebenarnya tidak terjadi banyak kejadian yang bisa diceritakan. Namun, di akhir scan-nya, terlihat Tim mengambil sebuah koran dan memasang benda kuning di balik bawah tempat sampah. Hari ke-296, Tim menerima sebuah kacamata selagi boker, tanpa beban, tanpa cebok, dan tai yang belum disebrot mantap. Malam pun tiba. Tim sedang membuat tiruan dirinya menggunakan bantal guling untuk mengelabui sipir. Tim dan Leonard keluar kamar untuk mengetes kunci baru yang telah dia buat. Namun, sipir yang menjaga shift malam keluar dan mereka bersembunyi di balik lemari dekat tangga. Dengan perasaan tegang karena takut ketahuan, akhirnya mereka berhasil memastikan bahwa mereka sudah bisa membuka total 5 pintu sel. Terjadi pemeriksaan kamar sel oleh Kapten Sipir besoknya. Sepertinya mereka telah mengendus rencana Tim untuk kabur. Kamar Tim diobrak-abrik oleh para petugas dan untungnya Tim sudah memisahkan kunci menjadi beberapa bagian. Jadi, saat kepala sipir menemukan kunci tersebut, Tim berhasil mengelabuinya dengan menyebut bahwa itu hanya digunakan sebagai alat untuk menyimpan foto saja. Sejak kejadian tersebut, Tim mulai menyembunyikan seluruh kunci yang telah dia buat di berbagai tempat untuk meminimalisir kemungkinan kunci tersebut ditemukan oleh para sipir. Hari ke-404. Setelah beberapa bulan terakhir, Tim telah membuat 39 kunci untuk 15 pintu berbeda di sekitar penjara. Mereka bergerak dari sel ke koridor, ke lantai bawah, dan ke sayap admin selama 404 hari tanpa terdeteksi. Intinya, di scan ini, Tim mencoba memujuk para narapidana lain untuk berani kabur bersama mereka. Namun mereka menolak karena kalaupun bisa kabur, mereka bingung mau berbuat apa untuk bertahan hidup di luar sana. Terjadi perdebatan kecil antara kelompok Tim dengan kelompok Goldberg, karena kedua belah pihak memiliki pemikiran yang berbeda tentang perjuangan melawan rezim yang sedang terjadi sekarang ini. Singkat cerita, ketika kembali ke dalam sel, Tim dikejutkan dengan sebuah pasta gigi yang sebelumnya telah Goldberg simpan di atas kasurnya. Saya rasa isi dari pasta gigi tersebut adalah secari kertas yang Tim dapatkan dari kekasihnya sewaktu berada di persidangan, sebelum Tim masuk ke dalam penjara. Tak lama, kepala sipir dan kapten sipir kembali menggeledah kamar milik Tim. Dan untungnya, Tim telah menyembunyikan kunci yang berhasil dia buat di beberapa tempat di area penjara. Benar saja, ternyata kertas misterius yang Tim dapatkan dari kekasihnya itu adalah peta penjara Pretoria. Dan saya rasa akan menjadi jalan mereka untuk bisa kabur dari penjara tersebut. Jujur saja, di menit-menit terakhir film ini, saat mereka akan mulai melancarkan aksi kabur dari penjara,
Saya baru mendapatkan rasa ketegangan dan rasa greget dari film ini. Oke, lanjut karena sudah greget. Malam eksekusi kabur pun mulai. Tim dan Steven keluar kamar dan mencoba memuji kembali Goldberg, namun dia menolak tawaran ini. Terjadi ketegangan yang saya rasakan saat tim Steven dan Leonard yang bersiap untuk kabur dan sedang berganti pakaian. Karena di saat itu juga, sipir yang berjaga sedang mencari penyodot WC di titik mereka sering bersembunyi. Sipir tersebut tidak sengaja menemukan pengait di dalam lemari tersebut. Jadi saya jelaskan apa maksud dibalik pengait itu. Pengait itu biasanya mereka gunakan saat bersembunyi di balik lemari, supaya pintu lemari bisa ditutup dengan rapat saat ada orang di dalam. Lanjut, mereka pun kalang kabut saat pengait mereka tidak ada di tempat biasa. Dan di sini benar-benar terasa semakin tegang. Bakalkah mereka ketahuan dan tertangkap? Saat sipir itu kembali lagi untuk mengembalikan penyodot WC ke lemari persembunyian tim dan kawan-kawan, Goldberg ternyata membantu mereka dengan cara membuat lampu penjara kongslet dan memanggil sipir. Dan akhirnya dia tidak jadi membuka lemari tersebut. Alhamdulillah Goldberg baik juga meskipun kagak ikut kabur. Lanjut. Mereka bertiga dikejar waktu untuk bisa kabur dan bener-bener tegang banget di sini. Tegang banget di sini. Mereka terlihat berpelukan seperti Teletubbies. Dan ternyata semua kunci yang telah tim siapkan tidak ada yang cocok untuk bisa membukanya. Dan untungnya si Leonard ini agak pintaran dikit ya, karena dia sering minum Boeing Upik selalu. Dia mencoba mengetuk pintu di bagian catel kuncinya untuk memastikan apakah pintu tersebut bisa dibobol paksa. Dan ternyata tindakan Leonard tersebut terlalu beresiko membuat keberadaan mereka diketahui. Karena dia berusaha membobol paksa pintu menggunakan pahat yang jelas-jelas akan membuat kebisingan. Sampai akhirnya mereka berhasil membuka pintu terakhir tersebut dan berhasil keluar. Dan masih saja ada yang bikin film ini tegang. Saat mereka berjalan keluar penjara, tak sengaja mereka melihat kepala sipir yang sedang berdiri di sebuah mobil. Untungnya lagi mereka tidak kelihatan. Mereka bertiga kabur menuju Joburg menggunakan taksi. Di akhir scan dari film ini terlihat kepala sipir yang berlari karena menyadari 3 orang telah kabur dan disusul dengan para napi lain yang tertawa terbahak-bahak. Dan film ini pun tamat.